Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua. Pada masa memasuki PSBB ini, saya percaya bahwa kita diingatkan selalu untuk tetap stay at home. Kita juga menjaga jarak, social distancing, dan terlebih lagi kita juga diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan kita. Di tengah-tengah pandemi coronavirus ini, saya percaya bahwa sebagian besar orang tinggal di rumah, dan sebagian besar orang juga ada yang mengais rezeki untuk mencari, memberikan kehidupan bagi keluarganya masing-masing. Semoga wabah pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa memulai kembali kehidupan yang normal, dan kita juga bisa semakin hari dapat hidup dengan layak dan juga tentunya menjadi orang-orang yang berbahagia. Di dalam situasi yang sangat sulit ini Bapak Ibu, dengan tema yang mungkin orang sudah hafal dan banyak disampaikan kepada kita semua, bagaimana kita membangun solidaritas di tengah-tengah pandemi ini. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang solidaritas, sebenarnya apa sih bedanya kita melaksanakan solidaritas dan melaksanakan charity? Kalau menurut hemat saya, charity itu adalah suatu sikap yang baik juga, tetapi situasinya berbeda. Dimana kalau charity seolah-olah orang yang lebih tinggi, orang yang mungkin banyak atau orang yang memiliki kelebihan memberi kepada yang kekurangan. Sedangkan solidaritas menurut saya adalah bagaimana orang respect terhadap orang lain, di mana orang itu berempati terhadap kesulitan orang lain, dan bagaimana dia berusaha berbuat yang terbaik bagi orang tersebut supaya orang tersebut bisa keluar dari krisis, dari kesulitan, dari segala sesuatu yang mungkin menghimpit kehidupan dia. Nah, pada sore hari ini saya mengajak kita untuk melihat di sekeliling kita, apakah banyak orang-orang yang ada di lingkungan kita, keluarga kita yang mengalami atau terdampak oleh karena pandemi ini. Bahwa perlunya kita mengembangkan apa yang kita punya yang Tuhan berikan. Saya percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu miliki saat ini, cobalah lihat kembali, kembangkan, lalu jadikanlah itu sebagai bentuk untuk peningkatan ekonomi yang walaupun mungkin kecil, tapi daripada tidak sama sekali. Semoga apa yang saya sampaikan sore hari ini bisa membawa kita semua untuk tetap fokus, untuk tetap tenang, namun juga tetap kita berusaha berikhtiar sehingga kesulitan yang kita alami bersama-sama satu bangsa ini bisa terlewati dengan baik. Enaknya Bapak Ibu, mungkin saya harus menunggu nih, ada beberapa pertanyaan dari jemaat, mungkin harus saya jawab ya, supaya kita lebih enak untuk bisa berbincang-bincang. Nah Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang masuk nih ke saya. Tapi sebelumnya saya minum dulu biar segar. Ini ada dua pertanyaan dari 6011 dengan 7893. Selama pandemik ini banyak medsos membangun solidaritas supaya kita membantu saudara-saudara yang pendapatannya khususnya harian dan mereka bisa tetap makan. Tapi ada juga masyarakat yang menengah seperti pegawai yang di PHK, pegawai yang pendapatan di bawah UMR yang dirumahkan dan cuma digaji setengah. Ada juga mereka yang perlu dibantu tapi tidak terlihat, mereka tidak berkeliaran di jalan. Mungkin mereka juga malu untuk minta. Nah, mungkin cuma kita juga banyak yang kondisinya seperti itu. Pertanyaannya bagaimana kontribusi gereja dan kita semua terhadap mereka. Lalu berikutnya dari 7893 ini bertanya
Katanya begitu banyaknya orang yang terkena dampak pandemi COVID-19, apa yang bisa kita lakukan selaku jemaat di gereja selain memberikan sumbangsi secara materi, sementara pemerintah membatasi ruang gerak kita dengan anjuran diam di rumah? Wah, ini pertanyaan sangat sulit sekali nih untuk dijawab. Tapi yang seperti saya bilang di awal, kondisi pandemi ini memungkinkan kita tidak kemana-mana. Tapi satu sisi kita harus bisa menghidupi kebutuhan rumah tangga kita sendiri. Ada beberapa pekerjaan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita selama pandemi ini. Khususnya kita harus memperhatikan bahwa sekarang yang sedang happening itu adalah sampai saat sekarang ini adalah dengan menjual melalui media online. Jadi Bapak Ibu bisa membuka usaha seperti warung kopi ya di depan rumah kalau ada lahan, lalu dikemas dengan baik jika ada orang yang memang membeli ya, sehingga bisa dikirim melalui GoSend, lalu bisa menjual dan membuat produk, maksudnya membuat produk dan menjual makanan atau minuman, misalnya kayak cemilan ya, lalu minuman jus yang dikemas yang mudah untuk diantar. Atau Bapak Ibu yang memiliki keahlian seperti yang selama ini terpendam, bisa menjahit, Bapak Ibu juga bisa membuka lowongan untuk menerima jahitan. Kalau punya lahan juga kosong, bisa juga untuk membuka tempat cuci motor. Atau mungkin Bapak Ibu juga sebagai orang yang selama ini punya bakat dalam hal fotografi, bisa juga itu menjadi suatu pekerjaan tambahan selama masa pandemi ini. Tetapi yang perlu di-highlight oleh saya adalah kalau menurut pemerintah, seperti dikatakan Presiden Jokowi, bahwa ekonomi kita tuh sampai akhir tahun ini sedikit agak suram. Jadi dalam perjalanan waktu setahun ke depan ini, mungkin di tahun 2021, ini menjadi tantangan buat kita, challenge buat kita, bagaimana kita bisa memberdayakan apapun yang kita miliki yang bisa menghasilkan pendapatan buat keluarga. Atau mungkin sebaliknya kita bisa juga menghemat pengeluaran. Salah satunya adalah kita bisa menanam tanaman yang bermanfaat buat kita di rumah tangga, misalnya warung hidup, apotek hidup, kita bisa tanam serai, kita tanam cengkeh. Ya kelihatan mungkin sedikit hasilnya, tapi itu tidak mengurangi memberikan pengeluaran yang tidak perlu untuk kita. Daripada kita keluar belanja lalu uang kita keluar. Nah, hal seperti itu yang sederhana yang bisa kita lakukan. Pada saat biola ini, dengan judulnya Solidaritas Tengah Pandemi, sekali lagi bahwa selain kita bisa bertahan, survive di dalam tahun yang sulit ini, tahun 2020, kita juga diajak untuk mengingatkan juga kepada saudara-saudara yang lain bahwa perlunya kita bekerja sama, perlunya kita membangun solidaritas di antara kita. Dengan demikian, segala kesulitan, segala kekhawatiran, segala hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi orang-orang yang takut, secara bersama-sama kita bisa lampaui. Karena kita percaya, seperti katakan di awal, ketika kita bekerja, Tuhan bersama-sama dengan kita dan Tuhan ada dengan kita. Demikian Bapak Ibu bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Usaha rumahan bermodal kecil bisa mendatangkan keuntungan fantastis, bukanlah isapan jempol belaka. Terlebih, ragam jenis usaha rumahan ini banyak diciptakan dan dikembangkan secara variatif dan inovatif. Jadi, untuk Anda yang masih mempertimbangkan langkah membuka usaha rumahan, silahkan untuk menonton video ini sampai habis. Jasa pengetikan. Layanan jasa pengetikan adalah peluang bisnis yang besar, apalagi jika Anda mempunyai lokasi di area kampus dan perkantoran.
Tidak hanya menawarkan jasa tersebut, bisnis pengetikan bisa ditunjang dengan penjualan perlengkapan ATK atau alat tulis kantor yang bisa mendatangkan keuntungan besar. Jasa laundry kiloan. Mencuci baju bukanlah pekerjaan yang menyenangkan bagi sebagian besar orang. Selain karena memakan waktu, mencuci juga memerlukan tenaga untuk mengerjakannya. Apakah ini peluang? Tentu saja, Anda bisa menjadi solusi kepada mereka yang tidak sempat mencuci dengan memberikan layanan jasa laundry kiloan. Jasa potong rambut. Selama rambut manusia masih tumbuh di kepala, maka jasa potong rambut tidak akan pernah mati. Pasalnya, peluang usaha ini memberi keuntungan menjanjikan terutama bagi Anda yang memiliki keahlian menata rambut. Catering makanan. Padatnya aktivitas sehari-hari seseorang membuka peluang bagi penyedia jasa catering untuk memenuhi kebutuhan makanan pelanggannya. Di samping waktu yang terbatas, mahalnya harga makanan di luaran sana juga menjadi alasan catering harian semakin diminati, baik oleh perseorangan, keluarga, hingga perusahaan yang memfasilitasi makanan untuk karyawannya. Penjahit pakaian. Salah satu usaha yang tidak mengalami pasang surut dalam dunia bisnis adalah penjahit, karena kebutuhan akan pakaian sangat tinggi seiring dengan perkembangan fashion yang selalu mengalami perubahan. Dengan bermodalkan keahlian dan keterampilan dalam menjahit dan desain, usaha ini memiliki prospek cerah di masa depan.